Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Yulia Susanti, NIM 1830106018. Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya Alam Minangkabau, di mana dosennya yaitu Ibu Dr. Zulfa MPDM Hum. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman yang pertama, yaitu tentang batu angke-angke, di mana batu angke-angke itu disimpan di Rumah Gadang Nagari Balai Tubah Kecamatan Sungayang, sekitar 11 km dari kota Batu Sangkar. Untuk mengangkek batu itu, anggota yang terlebih dahulu melakukan ritual untuk menjaga keseimbangannya. Meski sejarah dan aroma mistis keturunan penemu batu akan meminta agar batu itu dianggap berlebihan. Batu hanya media meminta mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mengangkek batu, terlebih dahulu dianjurkan untuk berwudu, lalu berdoa kepada Tuhan meminta apa yang diinginkan, misalnya jodoh, kemudian membungkuk dan tangan kanan kiri menarik batu ke pangkuan. Kalau bisa ditarik ke pangkuan, maka apa yang awak minta tuh terkabul. Yang kedua yaitu ikan Sungai Janiah, di mana ikan Sungai Janiah itu adalah sebuah kolam yang berada di daerah Sungai Janiah, Kabupaten Agam, yang mana kolam itu besar, yang banyak ikannya dan terawat. Pada air kolam itu sakti. Ini pun sangat jernih. Para pengunjung bisa langsung melihat ikan di dalam kolam sampai 2 meter. Karena tidak ada yang menangkap ikan tuh di kolam, sebab takut dikutuk oleh ikan sakti. Yang mana ikan sakti itu, siapa yang memakan ikan tuh akan tertimpa musibah. Di mana asal mula ikan tuh di mana Sungai Janiah dari penjelmaan anak manusia dan anak jin yang dikutuk oleh Tuhan, karena kedua makhluk yang berlainan alam itu telah melanggar janji yang mereka sepakati. Yang ketiga yaitu Bukit Tumbon Tulang, di mana bukit adalah kisah legenda yang bertempat tinggal di sekitar jalan yang menghubungkan Kayu Tanam dengan Padang Panjang. Itu melintasi Bukit Barisan, di mana terdapat sebuah bukit yang penuh tulang belulang manusia. Di mana kisah itu menceritakan sulitnya orang pesisir untuk menuju ke Nagari Minangkabau karena mendaki bukit kemudian dirampok dan dibunuh sebuah bukit dinamakan Tumbon Tulang. Yang keempat yaitu batu Malin Kundang, di mana batu Malin Kundang itu adalah sebuah batu yang menyerupai manusia yang terungkuk di tanah pantai Ayam Manis, Padang, Sumatera Barat. Menurut masyarakat, batu itu diyakini sebagai Malin Kundang yang telah dikutuk oleh ibunya untuk menjadi batu karena bersikap durhaka kepada ibunya. Dan kebenaran itu diragukan apakah nyata atau tidak. Yang kelima yaitu Palasi. Menurut cerita, legenda atau kepercayaan orang Minangkabau, sejenis makhluk gaib. Menurut kepercayaan Minangkabau, Pelisik itu bukanlah hantu, tetapi manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasi itu ditakuti oleh ibu-ibu di Minangkabau yang memiliki balita, baik masih dalam kandungan ataupun sudah yang mati. Ilmu Palasi dipercayai sifat turun-temurun, di mana apabila orang tuanya adalah seorang Palasi, maka anaknya akan jadi Palasi. Pada umumnya Palasi bekerja dengan melepaskan kepalanya.
Yang keenam yaitu gasyang tangkuruk, di mana gasyang tangkuruk itu adalah sejenis gasyang yang difungsikan sebagai media menyakiti, menganiaya orang secara magis. Gasyang tangkuruk itu bentuknya itu mirip gasyang seng yang pipih tetapi bahannya tangkuruk manusia. Gasyang itu hanya bisa dimainkan oleh dukun yang memiliki kemampuan magis. Sambil mengutuk gasyang, dukun membacakan mantra-mantranya. Pada saat yang utama, orang yang menjadi sasaran akan merasakan sakit, gelisah, dan melakukan tindakan selayaknya orang sakit jiwa. Yang ketujuh yaitu orang bunian, di mana orang bunian itu sekedar bunian adalah mitos sejenis makhluk halus yang ada di wilayah Minangkabau. Berdasarkan mitos itu, orang bunian berbentuk menyerupai manusia dan tinggal di satu tempat yang sepi, di rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu yang lama. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga meyakini bahwa ada peristiwa yang hilang yang disembunyikan oleh orang bunian tersebut. Mitos itu masih dipercaya oleh masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Karakter masyarakat Minangkabau yang telah terbuka mudah menyesuaikan diri di lingkungan sekitar, yang membuat masyarakat Minangkabau itu berada posisi yang dengan mudah menerima pengaruh kebudayaan luar, sehingga secara capek tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, budaya, dan filosofi hidupnya, maka yang telah ada sejak dulu. Meski demikian, mereka juga sangat kritis terhadap setiap budaya yang masuk dari luar. Hal inilah yang menyebabkan setiap budaya yang datang di luar yang tidak sesuai dengan budayanya tidak akan bertahan lama, seperti budaya ajaran yang dibawa agama Hindu, Buddha. Minangkabau dengan kepercayaan yang khas ada jauh sebelum Islam datang, bahkan juga jauh sebelum agama Buddha dan Hindu memasuki wilayahnya Nusantara, dan demikian dapat dipahami oleh budayanya yang telah mencapai bentuk terintegrasi sebelum agama Hindu, Buddha, serta agama Islam datang. Adanya didasarkan pada perasaan hati nurani dan hukum alam yang termuat dalam tungko tiga sajarangan, yaitu Aloh jo pati, anggoh jo tango, dan raso jo pareso. Dan pada masa sekarang boleh dikatakan seluruh orang Minangkabau telah memeluk agama Islam. Akan tetapi sisa-sisa kepercayaan lama animistik atau dinamistik masih ditemui di beberapa tempat. Sebagian masih dipercaya kepada tempat yang benda-benda tertentu, keramat yang dihuni oleh roh-roh tertentu, percaya kepada adanya hantu, kuntilanak, si juntal, orang bunian, orang halus, dan sebagainya. Adapun sejarah masuknya Islam ke Minangkabau itu melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, di mana bahwa Minangkabau itu selain terletak pada jalur strategis, maksudnya perdagangan merupakan penghasil komoditi pertanian yang rempah-rempah terbesar di Pulau Sumatera seperti lada dan pala. Potensi itu yang mengundang minat para pedagang asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau. Dan di antara pedagang asing tersebut, di pedagang Islam meski juga menyebarkan Islam. Dengan adanya interaksi dalam hal perdagangan pergaulan, maka secara tidak langsung mereka juga telah menyiarkan Islam dan menunjukkan bahwa penyiaran Islam ketika itu telah berlangsung meskipun belum terencana atau terprogram. Karena itulah banyak tentara, tokoh-tokoh Minang yang tertarik kepada Islam, apalagi praktek
hidup mereka salah satu yang mendorong dan memudahkan mereka menerima Islam adalah ajarannya yang sederhana dan mudah dipahami. Lagi pula budaya itu adalah filsafat adat yang dianut dan sifat yang terlebih terbuka, memberikan suasana nuansa yang positif bagi perkembangan Islam di wilayah Minangkabau. Yang kedua yaitu penyerahan Islam. Tahap ini berlangsung pada saat di pesisir barat Minangkabau. Sebagai umat yang telah terlebih dahulu masuk Islam, pedagangan Aceh itu berperan sebagai mubalik. Mereka kiat melakukan penyerahan Islam yang mengembangkan Islam di daerah pesisir. Mereka berdagang terutama di wilayah bawah pengaruh Aceh, Sumatera, Pasai. Dan salah satu faktor pendorong mereka adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sampaikanlah ajaranku meskipun satu ayat. Sejak itu Islamisasi di Minangkabau dilakukan secara besar-besaran yang terencana. Pada masa itu pula putra Minangkabau Burhanuddin, putra Kota Padang Panjang Pariaman, masuk Islam. Ia kemudian pergi ke Aceh menuntut ilmu, kemudian keislaman pada Syekh Abdul Rauf. Setelah pulang dari Aceh, ia secara intensif yang mulai mengajarkan Islam daerahnya, terutama sekitar Ulaka. Ternyata yang usahakan disambut oleh masyarakat untuk mempelajari pelosok Minangkabau. Islam dari pesisir barat terus mendaki ke Derek, di mana pada periode itu Kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintah Minangkabau masih menganut agama Buddha, namun sebagian besar masyarakat yang telah menganut Islam. Pengaruhnya begitu nampak pada kehidupan sehari-hari. Keadaan itu bagi Pagaruyung hanya menunggu waktu memeluk Islam. Sehubungan dengan itu Islam baru masuk menembus Pagaruyung setelah Anggawarman Mahadewa sang raja telah memeluk Islam. Setelah masuk Islam, namanya diganti dengan Sultan Alif. Sejak Pagaruyung resmi menjadi kerajaan Islam dan sekaligus raja, melakukan perombakan dan penyempurnaan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan lembaga yang telah berkembang di dunia Islam. Penyempurnaan yang dilakukan dengan adanya lembaga pemerintah dari tingkat Aceh, yaitu Rajo Ibadat berkedudukan sebagai Sumpar Kudus lembaga. Ini yang merupakan imbangan terhadap Raja Adat berkedudukan di Buwo. Masuknya Anggawarman Mahadewa masuk Islam secara tidak langsung, penyebaran Islam makin luas hampir ke seluruh wilayah Minangkabau. Itulah penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.